Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan tentang ruang vektor. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan di PowerPoint pertama dan PowerPoint kedua tentang apa itu vektor dan apa itu skalar. Vektor adalah satuan yang mempunyai arah, sedangkan skalar adalah satuan yang tidak mempunyai arah. Pada kesempatan ini saya coba mengulangi kembali, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, satuan atau kuantitas yang mempunyai besar dan arah, sedangkan skalar adalah satuan atau besaran yang mempunyai besar tapi tidak mempunyai arah. Ini ada satu contohnya di sini, perpindahan kecepatan dan percepatan. Kenapa dikatakan perpindahan mempunyai arah? Ya, karena memindahkan dari satu titik ke titik berikutnya. Kenapa kecepatan mempunyai arah? Karena ada suatu perpindahan dari satu titik ke satu titik yang lain dengan ukuran namanya kecepatan. Demikian juga percepatan. Sedangkan skalar itu ada mempunyai ukuran tapi tidak mempunyai arah, massa, panjang, waktu, suhu. Kalau misalkan kita suhu kan ada ukurannya, ada mempunyai arah alatnya, tapi tidak mempunyai arah, tidak mempunyai perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Yang ada adalah pengukuran dari 0 sampai titik tertentu, baik itu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Di dalam vektor itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Karena semuanya itu dalam satu kesatuan namanya aljabar linier, baik itu metrik, baik itu vektor, baik itu skalar. Kenapa vektor tidak dimasukkan matriks? Matriks itu adalah satu kesekumpulan semuanya, sedangkan vektor itu arahnya. Jadi kalau dikumpulkan semua matriks itu ada yang mempunyai arah, ada yang tidak mempunyai arah. Yang tadi saya sampaikan, yang mempunyai arah adalah vektor, yang tidak mempunyai arah adalah skalar. Jadi matriks dan vektor itu adalah satu kesatuan. Kenapa harus diajarkan? Agar tahu supaya apa yang dinamakan vektor, kenapa adanya matriks, kenapa adanya satu skalar. Kalau digambarkan, vektor adalah seperti bentuk seperti ini. Nah, ada satu dimensi, ada dua dimensi, ada tiga dimensi, ada sampai n dimensi. Kumpulan dari vektor-vektor yang ditujukan pada satu titik namanya adalah resultan atau jarak. Nah, ini notasi jarak atau panjang. Nah, notasinya disimbolkan seperti ini. Jadi untuk contohnya adalah vektor di R3 itu ada C1, C2, C3 karena dia di dimensi ruang 3. Sedangkan panjangnya adalah penjumlahan dari C1, C2, dan C3. Dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, itu untuk satu vektor C. Sedangkan untuk dua vektor, yaitu penggabungan, tinggal menentukan berapa panjang AB-nya, yaitu A dikurangi B, A dikurangi B, dan seterusnya. Tergantung di A1-nya, dikurangi B1-nya, A2, dikurangi B2-nya, A3, dikurangi B3. Nah, masing-masing dikuadratkan, kemudian diakarkan. Makanya di sini dituliskan dengan harga mutlak AB mempunyai arah itu jaraknya atau gimana untuk sama dengan akar daripada A1 min B1 kuadrat plus A2 min B2 kuadrat plus A3 min B3 kuadrat. Ini namanya adalah hukum Pythagoras. Ini penjumlahannya nanti bisa dalam bentuk
segitiga, jajaran genjang, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya vektor. Apabila vektor itu berlawanan dengan skalarnya, itu misalkan positif, bisa ditulis dengan, misalkan saya simpulkan dengan K atau A atau C, misalkan saya tulis di sini adalah K, maka apabila K lebih besar 0, maka arahnya adalah positif. Demikian sebaliknya, K lebih kecil dari 0 adalah berlawanan negatif. Secara umum, ruang vektornya adalah seperti ini. Jadi, misalkan ada U, V, W, elemen. Nah, ini namanya bacanya elemen V, dan K, L ini adalah elemennya real. Jadi ini adalah elemen dari vektor, ini adalah elemen dari skalar. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma. Apakah aksioma itu? Aksioma adalah sejenis dalil yang bisa dibuktikan. Untuk setiap U vektor V vektor itu elemen anggota daripada ruang vektor V. Maka penjumlahan dari U plus V itu anggota daripada ruang vektor V. Penjumlahan U ditambah V sama dengan V ditambah U. Dibalik, jadi U tambah V sama dengan V tambah U. Demikian juga apabila U ditambah ada 3 vektor, U ditambah V ditambah W, kita jumlahkan dengan V dan W-nya dulu, itu akan sama dengan U ditambah V, kemudian ditambahkan W. Terdapat 0 anggota vektor, ruang vektor, sehingga untuk setiap U vektor itu anggota daripada V. Akhirnya berlaku bahwa U ditambah 0 vektor sama dengan 0 ditambah U vektor sama dengan U vektor. Ini adalah dari vektor secara umum. Nah, untuk setiap U anggota V terdapat min U vektor, sehingga U ditambah kurung buka min U vektor itu sama dengan kurung buka min U vektor ditambah dengan U vektor, itu sama dengan 0 vektor. Ini kan juga yang keenam, U elemen daripada V, K elemen daripada real, maka K U elemen daripada ruang vektor V. Ketujuh, apabila ada perkalian, tadi kan penjumlahan, apabila ini adalah perkalian, K kurung buka U vektor tambah V vektor sama dengan K U vektor tambah dengan K V vektor. Demikian juga kalau dibalik, penjumlahan K ditambah L kali U vektor itu sama dengan K U vektor ditambah dengan LU vektor. Ini adalah, kalau ini penjumlahan skalarnya di depan, kali ini tadi adalah skalar di dalam dikalikan dengan vektor. Kemudian skalar dikali kurung buka skalar U vektor sama dengan skalar kurung buka K skalar U vektor itu sama dengan K skalar L skalar dikalikan dengan U vektor. Ini sekarang 1 dikali dengan U vektor itu sama dengan U vektor. Oke, saya lanjut berikutnya. Memang sini sifatnya adalah agak teoritis. Kita harus memulai dari sesuatu pandangan yang dari teoritis, kemudian pada masuk ke aplikatif. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita tahu aplikatif, tidak tahu teoritis, maka akan kehilangan pegangan. Demikian juga kita tahu teoritis, kurang praktisnya, maka timpang juga. Jadi dua-duanya harus ada
perpaduan atau keseimbangan. Ini contoh ruang vektor. Ini ada vektor Euclides. Nah, apa sih vektor Euclides itu? Vektor Euclides adalah garis lurus biasa antara dalam satu Euclides. Dengan cara ini, ruang Euclides menjadi matriks atau matriks. Seperti yang saya katakan dalam menyebut matriks adalah Pythagoras. Dan dia simpulkan dengan ruang Euclides berorde atau berpangkat n. Itu tadi yang ruang vektor Euclides. Ruang vektor berikutnya yaitu untuk himpunan matriks berukuran M kali N. M itu adalah baris, N adalah kolom. Notasinya kita tulis untuk simbolnya M, kemudian ini adalah baris dan kolom. Kemudian untuk yang polinom, apa sih polinom itu? Polinom adalah penjumlahan dalam suatu variabel dengan pangkat yang variabel dengan koefisien. Misalkan seperti ini, Pn adalah polinom berorde n. Kemudian masuk ke subruangnya. Jadi tadi adalah ruangnya yang dalam bentuk V, sekarang masuk dari subruang daripada V. Syaratnya ya ini V-nya itu V disebut juga subruang dari V, V-nya tadi adalah vektor, maka syarat daripada subruangnya itu tidak sama dengan bilangan himpunan bilangan kosong. Ini adalah bacanya adalah himpunan bilangan kosong. Kalau ini Bmn beranggota pada ruang vektor. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, ada contohnya U vektor tambah V vektor elemen daripada V vektor. Maka U V vektor L daripada V vektor. Selanjutnya berikutnya adalah U elemen W dan K dari maka K kali U vektor itu sama dengan V atau subruang daripada vektor. Himpunan daripada skala semesta ini dari himpunan dari 0, X adalah angka daripada R atau real. Sekarang tunjuk S adalah subruang dari R kuadrat. Masuk ke berikutnya yaitu tentang subruang. Kombinasi linear. Kalau tadi sudah, sekarang masuk ke kombinasi linear. Linear itu apa? Linear itu adalah lurus. Ada nggak yang non linear? Banyak. Jadi hidup pada dasarnya tidak harus linear. Semuanya ada dinamikanya. Dalam ukuran juga gitu. Ada yang sifatnya lurus, ada yang belok-belok. Jadi ambil contoh dalam suatu pengukuran jarak. Kalau kita berangkat dari satu titik ke satu titik yang lain, tidak seperti kita bayangkan bahwa itu adalah lurus, padahal tidak. Maka ada belok-beloknya. Nah, belok-beloknya itu sendiri itu bisa kita kombinasikan bahwa satu titik ke satu titik lurus, kemudian yang kebelokannya itu, nah misalkan A, B, BC, BC-nya adalah tidak lurus, nanti kita kombinasikan dari yang lurus, tidak lurus, dan seterusnya. Nah, itu namanya kombinasi linearnya. Ini contohnya, contoh untuk vektor, yaitu tadi vektor adalah bagian daripada matriks. Nanti ada muncul, ini kita simbolkan seperti ini. A vektor itu bisa dalam bentuk kolom, bisa dalam bentuk baris. Jadi kita tulis seperti ini. Terus kemudian di sini K tadi yang seperti tertulis sebelumnya, K itu adalah bilangan real, ini adalah sebagai skalar. K1, 2, 4, 0, K2, 1, min 1, 3. Ini kita tuliskan seperti ini. Jadi 4, 2, 6. 4, 2, 6 itu karena di sini ada nilainya, di sini juga ada nilainya. Mungkin akhirnya ketemu dengan nilai 4, 2, 6. Bukan berarti 2 tambah 1, 4, bukan. Tapi K1-nya di sini, K2-nya sendiri adalah memenuhi
atau kriteria dari yang ada di dalam misalnya K1 U vektor ditambah K2 V vektor sama dengan A. Ini kalau misalkan ditulis dari ini, kalau dalam bentuk ini bisa ditulis menjadi 2, 1, 4, min 1, 0, min 3, K1-nya pindah ke sini, K2-nya. Ini hanya adalah K1, K2-nya adalah skalar. Ini kita tulis 4, 2, 6. Berapa K1-nya, K2-nya? Tinggal mengalihkan. 2 K1 min K2, 4 K1 min K2, 0 K1, 3 K2. Jadi 3 K2 sama dengan 6. K2-nya sama dengan 2. Jadi K2 sudah ketemu. Sekarang tinggal mencari K1. Tadi sudah, misalkan ambil dari sini. 4K1, 4K1 min K1. K2-nya tadi 2. Jadi 4 dikurangi 2. Jadi K1-nya berapa? K1-nya adalah 1. Nah, jadi ini kalau kita ngitung secara sekilasnya seperti itu. Jadi K1-nya ketemu 1, K2-nya adalah ketemu 2. Terus kemudian cara pengerjaannya juga bermacam-macam, ada dengan SPL, ada OBE. OBE itu adalah operasi baris elementer atau pengoperasian baris dengan cara mengeliminasi daripada yang ada di sini. Misalkan di sini ini, maka kita harus menghilangkan titik yang ada di satu ini. Bagaimana caranya? Dengan pakai OBE. Maka akan kita dapatkan 220. Nah, dari 2200 itu, maka K2-nya ketemu 2, K2-nya nanti ketemu dengan nilai 1, K2-nya ketemu dengan nilai 2. Nah, ini hasil operasinya. Contoh juga ini juga gitu. Kalau kita perkalian biasa, mudah. 2K1, K2, nah ini terus kemudian 0K1, 3K2 sama dengan 6, K2-nya ketemu dengan 2. K2 ketemu 2, maka K1-nya berapa? Ini coba kalikan aja, 4K1 min K2, jadi dikurangi 2. 2 pindah ke sini menjadi min kan, menjadi 7. Ini kan 2 min K2, terus kemudian 4K1, 4K1 sama dengan 7. Maka K1-nya adalah 7 dibagi 4. Ini K1 sudah ketemu, K2 ketemu, tinggal masukkan. Ini sekilas saja, nanti belum masuk kepada teknis penghitungan, yaitu masuk ke matriksnya, ada caranya. Ini dengan tadi yang saya sampaikan tadi dengan baris elementer, akan ketemu nilai-nilainya di sini. Tadi sama, jadi merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Ini pengertian dari membangun atau merentang dalam himpunan vektor. Misalkan kalau ditanya S itu apa? S itu adalah semesta, kalau bahasa matematikanya adalah semesta dalam himpunan. Semesta sama dengan himpunan vektor V1, V2, Vn. Misalkan himpunan vektor V1-nya adalah 112, 101, 213 untuk vektor 3, maka dengan operasi barisnya, nanti dengan OBE-nya tadi, ya akan dapat ketahuan berapa nilai U1, U2, dan E3. Apakah U1, U2, U3 itu nanti ada ya? Yang ketemu bisa ditemukan nilainya, ada yang tidak? Ada. Jadi ini kita bicara masalah normalnya dulu. Kalau bicara normalnya adalah ada nilainya, sedangkan bicara tidak normalnya ada nilainya yang tidak ditemukan. Nanti ada teori sendiri atau materi sendiri. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi bahwa ini adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear atau SPL. Tadi pakai OBS, kalau sekarang adalah
sistem persamaan linear. Sedangkan linear, jadi hidup itu juga gitu. Linear itu apakah sifatnya ada yang dependen atau independen? Ada yang dependen, ada yang independen. Apakah dikatakan independen? Apakah dikatakan dependen? Independen artinya tidak bebas, sedangkan dependen adalah independen adalah bebas, independen adalah tidak bebas. Jadi semuanya itu ada ketergantungan dan semuanya itu juga ada tidak ketergantungan. Ya, ini contohnya, misalkan vektor U nilainya adalah min 1, 3, 2, dan A adalah 1, 1, min 1. Sekarang apakah saling bebas linear di ruangnya atau di ruang R3-nya? Ini misalkan kita tulis K1 U, ini sebagai skalar, K2 A, ini sebagai skalarnya untuk K2, skalar dari A-nya. Ini kita kalikan, ini kita tulis min 1, 3, 2, 1, 1, 1. Ini kita nilaikan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, dengan operasi baris elementer, maka kita dapatkan K1-nya 0, K2-nya 0. Dan demikian bahwa ini berarti bebas linear. Kalau misalkan tidak 0 bisa jadi nanti tidak bebas linear. Ada satu kesamaan nanti tertentu. Nanti kita akan menuju ke sana. Sekarang masih ke ruang vektor dan skalar. Ini contohnya, sama seperti tadi. Kalau tadi adalah matriksnya adalah 3 kali 2, kalau ini adalah 3 kali 3. Jadi matriks itu tidak terbatas pada 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, bisa jadi N kali N atau M kali N. Dan masuk ke basis. Apa sih basis itu? Basis itu adalah satu kesatuan yang sifatnya mendukung basisnya itu. Jadi basis itu masuk dalam satu kategori di himpunan vektor. Kemudian S dinamakan basis himpunan vektor apabila terpenuhi satu, sifatnya membangun vektor itu sendiri dan sifatnya harus bebas linear. Jadi basis itu bagi S ada dua tadi, membangun dan bebas linear. Ini contohnya matriksnya. Ini kumpulan dari matriks, M-nya adalah matriks 2 kali 2. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 himpunan dari matriks. 4 himpunan dari matriks ukuran 2 kali 2. Ini kalau kita tulis seperti ini. Terus kemudian kita operasikan dengan sistem persamaan linear tadi, determinannya adalah tidak sama dengan 0. Bagaimana menghitung determinan? Determinan itu apa sih? Determinan itu adalah jarak. Maka metrik koefisiennya adalah sama dengan 48, determinan tidak sama dengan 0 dari matriks 2 kali 2. Dan ini adalah sistem persamaan linear adalah homogen atau sifatnya bebas linear. Oke, ini yang bisa sampaikan untuk kesempatan ini tentang vektor. Ada yang mau ditanyakan, nanti bisa Anda tulis kalau terasa kesulitan dalam hal menangkap materi ini. Terima kasih.